Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofiana. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Manajemen Informatika. Dan sekarang saya sudah berada di kelas MIP 4A. Sebelum masuk ke video pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan keanggotaan dari kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya Sofiana, dan yang kedua ada Dwi Prabowo, dan yang ketiga ada Maulana Ismail. Tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah infrastruktur internship. Sekian dari perkenalan kelompok kami. Sekarang kita masuk kepada penjelasan video lebih lanjut. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini yaitu di era digital yang semakin kompleks, jaringan komputer menjadi tulang punggung di berbagai aktivitas mulai dari komunikasi hingga pun transaksi. Namun hal ini dapat memiliki ancaman seperti yang pertama ada 3. Yang pertama adalah peretasan ataupun hacking, yang kedua ada pencurian data, dan yang ketiga adalah penyalahgunaan akses yang semakin meningkat. Oleh karena itu, kita perlu sistem yang menjadi pengaman seperti ACL yang berfungsi sebagai penyaring agar hanya pengguna yang sah yang diizinkan untuk mengakses jaringan tersebut. Yang kedua ada pentingnya ACL, di mana di sini ACL menjadi komponen penting karena beberapa alasan. Yang pertama adalah mengontrol lalu lintas jaringan. Di sini ACL dapat menyaring data masuk dan keluar, hanya dapat memperbolehkan lalu lintas yang telah diizinkan saja. Dan yang kedua ada melindungi data dari akses ilegal. Di sini hanya IP tertentulah yang diizinkan untuk mengakses sumber daya, mengurangi risiko penggunaan ataupun penyusupan. Dan yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan jaringan, di mana administrasi bisa menentukan aturan yang memudahkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jaringan. Dan yang terakhir ada mencegah penyalahgunaan akses oleh pengguna internal dan eksternal. Di sini ACL bisa memblokir pengguna internal agar tidak bisa dapat mengakses data rahasia, serta mencegah ancaman dari luar. Dan yang selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada penjelasannya. Yang pertama, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana metode ACL dapat diterapkan untuk memahami konsep-konsep ACL. Di sini serta mampu mengimplementasikan ACL dalam pengelolaan akses data pada jaringan internet secara efektif. Sampaikan saja bahwa rumusan ini akan menjadi dasar pembahasan kita, yaitu mulai dari teori dasar ACL hingga ke cara mengimplementasikan agar benar-benar bisa membatasi akses dengan tepat. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Di sini penjelasan setiap poin ada 4. Yang pertama adalah memahami konsep dasar ACL. Tujuan awal adalah mengenali definisi, fungsi, dan peran ACL dalam jaringan. Dan yang selanjutnya adalah mengetahui bahwa adanya jenis-jenis ACL. Yang pertama adalah perlu diketahui bahwa ada beberapa tipe ACL dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya adalah mampu mengimplementasikan ACL dalam jaringan. Di sini tujuannya bukan hanya tahu secara teori, tetapi juga bisa menerapkannya secara konfigurasi perangkat jaringan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. ACL dirancang agar jaringan lebih aman dan pertamanya lebih baik karena lalu lintasnya dikendalikan. Saya Dwi Prabowo akan melanjutkan materi dari Sofiana. Selanjutnya, konsep dasar ACL. ACL adalah kumpulan aturan yang diterapkan pada perangkat jaringan seperti router untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas data berdasarkan IP sumber dan tujuan, jenis protokol, dan nomor port. ACL adalah sekumpulan aturan di perangkat jaringan seperti router untuk mengontrol lalu lintas data. ACL bertindak sebagai satpam yang memeriksa setiap paket data dan memutuskan apakah boleh lewat atau ditolak berdasarkan 3 hal utama. Yang pertama, alamat IP sumber dan tujuan. Mengatur akses antar perangkat berdasarkan IP. Yang kedua, jenis protokol. Menentukan protokol yang diizinkan, misalnya HTTP atau FTP. Yang ketiga, nomor port. Menyaring akses berdasarkan port layanan jaringan, seperti port 80 untuk web HTTP. Dengan ACL, kita bisa mengontrol siapa, dari mana, dan dengan protokol apa yang boleh mengakses layanan di jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis ACL. Yang pertama, standar ACL, yaitu untuk menyaring berdasarkan IP sumber saja. Contohnya, akses terbatas untuk IP tertentu.
Yang kedua, extend ACL, yaitu untuk menyaring berdasarkan IP, sumber, dan tujuan. Protokol dan port lebih fleksibel dan presisi. Keduanya digunakan untuk mengatur akses jaringan, tapi dengan tingkat kontrol yang berbeda. Yang pertama, standar ACL. Jenis ini paling sederhana, hanya menyaring berdasarkan IP sumber. Jadi, kita bisa blokir atau izinkan akses dari IP tertentu, tapi nggak bisa batasi berdasarkan port atau layanan. Cocok untuk kebutuhan kontrol dasar seperti memblokir satu IP atau subnet. Yang kedua, extend ACL. Lebih fleksibel karena bisa menyaring berdasarkan IP sumber dan tujuan. Jenis protokol seperti TCP atau UDP, dan port layanan seperti HTTP atau FTP. Dengan ini, kita bisa bikin aturan lebih spesifik. Misalnya, hanya izinkan akses web ke server tertentu, tapi tolak layanan lain. Cocok untuk jaringan besar yang butuh kontrol ketat. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi ACL. Yang pertama, tentukan kebijakan akses. Yang kedua, buat aturan ACL sesuai kebutuhan. Yang ketiga, terapkan ACL pada interface yang sesuai inbound dan outbound. 4. Lakukan pengujian dan monitoring. Setelah tahu jenis-jenis ACL, sekarang kita bisa bahas cara mengimplementasikannya. Proses ini harus hati-hati karena kesalahan kecil bisa berdampak besar ke jaringan. Yang pertama, tentukan kebijakan akses. Tentukan dulu apa yang boleh dan tidak boleh, misalnya hanya user tertentu yang bisa akses server atau blokir media sosial saat jam kerja. Yang kedua, buat aturan ACL. Buat aturan sesuai kebijakan tadi, standar ACL cukup pakai IP sumber. Sedangkan extend ACL bisa lebih detail, tambah IP tujuan, protokol, dan port. Yang ketiga, terapkan pada interface. ACL harus ditempel di interface router dan ditentukan arahnya, inbound atau outbound. Misalnya, IP akses group 10, in untuk traffic masuk. Yang keempat, uji dan monitor. Setelah diterapkan, uji apakah aturan berjalan sesuai rencana, lalu pantau secara rutin agar tetap aman dan efektif. Untuk selanjutnya, perhatikan berikut adalah contoh implementasi ACL. Untuk penjelasan singkatnya, barisan pertama menolak akses dari subnet 192.168.1.0. Baris kedua mengizinkan semua lalu lintas lain, kemudian ACL ditempel ke interface agar aktif. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan poin pembahasan. ACL terbukti mampu meningkatkan keamanan jaringan. Administrator dapat menyusun kebijakan akses yang fleksibel. Penggunaan ACL menuntut ketelitian dalam konfigurasi. Kombinasi antara kebijakan dan teknis sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi. ACL itu benar-benar ngebantu menjaga keamanan jaringan. Dengan ACL kita bisa tentuin siapa saja yang boleh akses dan siapa saja yang diblokir. Tapi pas ngebuat aturan ACL harus super teliti karena salah sedikit saja bisa bikin celah keamanan. Intinya ACL itu efektif banget kalau kita gabungin aturan teknis sama kebijakan keamanan yang jelas. Selanjutnya, metode penelitian. Metode ini dilakukan melalui studi pusaka. Sumber jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang membahas ACL. Tujuan mengumpulkan data dan memahami praktik implementasi ACL dari berbagai sumber terpercaya. Hasil dan analisis jurnal. Berdasarkan jurnal yang dianalisis, ACL efektif membatasi akses tidak sah. Extended ACL dapat mengatur akses ke layanan tertentu seperti FTP dan HTTP. Kesalahan konfigurasi bisa menyebabkan kebocoran akses. Kesimpulan dan saran. ACL adalah solusi efektif untuk keamanan jaringan. Proses implementasi membutuhkan pemahaman dan ketelitian. ACL itu solusi ampuh buat ningkatin keamanan jaringan. Tapi kalau mau hasilnya yang maksimal, kita harus paham konsepnya dan teliti pada pas implementasinya. Saran, mahasiswa dan praktisi jaringan perlu mempelajari dan menerapkan ACL. Kajian selanjutnya dapat mencakup implementasi langsung di jaringan nyata. Mahasiswa seperti kita perlu banyak latihan praktek langsung buat setting ACL ini, biar gak cuma ngerti teori doang. Kedepannya, bisa coba implementasi ACL di jaringan asli atau di lab simulasi, biar lebih siap di dunia kerja.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.